Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 94 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tab. Huruf ba-nya dihukumi dengan qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu huruf ba yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan ringan. Tab, tabtaghu. Ghu ada hukum mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun yang sebelumnya baris dhammah. Maka huruf ghain dipanjangkan 2 harokat. Tabtaghuna 'aradal 'ara. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris fathah. Cara membacanya ditebalkan. 'Aradal. Lalu alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf ha. Maka lam sukun dibaca dengan jelas. Aradal haya. Ya mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf ya. Cara membacanya dipanjangkan ya-nya 2 harokat. Aradal haya. Nah ini wawunya jangan dibaca ya. Ya-nya tetap 2. Al-hayatid. Kemudian ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf dal. Maka alif lam tidak dibaca. Langsung diidghamkan ke dal atau disebut dengan idgham syamsi. Al-hayatid dun. Berikutnya ada izhar wajib atau izhar mutlak sebab ada nun sukun ketemu sama huruf ya dalam satu kata yaitu kata ad-dunya, maka nun tetap dibaca izhar atau jelas ya. Jadi kalau yang dibaca idgham bigunah gimana? Nun sama ya-nya dalam 2 kata. Kalau ini masih dalam satu kata, dunya, dunia. Ad-dunya. Ya mad tabi'i zahiri karena ada alif sebelumnya baris fathah, maka huruf ya panjang 2 harokat. Nah kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waslu aula, artinya diwasol atau diteruskan yang lebih utama. Fa'in ada hukum ikhfa aqrab karena ada nun sukun menghadapi huruf dal. Cara bacanya samar disertai bunyi dengungan. Nah, dal ini makhrajnya masih dekat dengan nun. Jadi, dari makhraj huruf nun, kita siap-siap menuju makhraj huruf dal, yaitu ujung lidahnya siap-siap mau ke pangkal gigi seri atas. Nah, namun ini baru siap-siap aja, jadi masih ada jarak antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas ya, tidak nempel ya. Baru siap-siap. Fa'il. Dan aliran suara dari mulut ini akan lebih besar dibandingkan dengan suara yang masuk ke hidung untuk huruf dal. Fa'indallah. Lam pada lafaz Allah dinamakan dihukumi dengan lam yang dibaca dengan tafkhim. Sebab apa? Sebab huruf sebelumnya barisnya fathah, maka dibacanya tebal. Allah. Fa'indallah. Lalu alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca. Allah mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf lam. Cara bacanya panjang lamnya 2 harokat. Fa'indallahi magha.
matobi'i zahiri, karena ada alif sebelumnya fathah, maka ghain panjang 2 harokat. Maghanimu katsir, si matobi'i zahiri, karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka sa panjang 2 harokat. Katsirah, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris di atas, maka bacanya tebal. Katsirah, dan tak marbutoh jika berhenti jadi ha sukun. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Kadza dza matobi'i muqaddar, karena ada baris fathah panjang di atas huruf dzal, maka panjang dzalnya 2 harokat. Kadzalika kuntum, yang monyongnya kafnya aja ya, masuk ke nun dan taknya ya. Ini bibir sudah kembali ke posisi awal ya. Dan ini hukumnya adalah ikhfa aqrab, karena nun sukun menghadapi huruf ta. Maka nun sukun siap-siap menuju makhraj huruf ta ya. Siap-siap ke pangkal gigi sari atas, tapi belum nempel, baru siap-siap mau nyentuh ya. Ini sama kayak yang tadi, bunyi yang masuk hidung lebih sedikit dibandingkan dengan aliran suara dari mulut ya. Jadi ini masih dengungnya masih kecil. Kuntum. Berikutnya ada hukum idgham mimi, karena mim sukun menghadapi mim yang berharokat, maka mim pertama masuk ke mim kedua disertai bunyi dengung, bunyi M tahan sampai ke hidung. Kuntum min. Berikutnya ada hukum namanya ikhfa ab'ad, kebalikan dari yang ikhfa aqrab, karena nun sukun ketemu sama qaf. Qaf makhrajnya jauh dari nun, jadi dari nun kita siap-siap menuju qaf, dan makhrajnya sudah langsung nempel ke pangkal lidah ya. Min qad, sehingga aliran suara dari hidung lebih besar dibandingkan dengan aliran suara dari mulut ya. Min qad. Lalu berikutnya ada hukum qalqalah sugra, karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Dibacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Qablu faman. Lalu berikutnya ada gunnah musyaddadah, karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung. Famannallah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya fathah, maka bacanya tebal. Famannallah. Lalu alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah, karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca. Famannallah. Allah matobi'i muqaddar, karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya panjang 2 harokat. Famannallahu alaihi. Ada harfulin, sebab ada ya sukun didahului fathah, maka dibacanya lembut. Alaikum. Kum ada izhar syafawi, karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya fa, maka mim terbaca dengan jelas. Alaikum fatabai. Huruf ya tasydidnya jangan ditahan. Ini dibaca cukup dengan nabar. Naikkan intonasinya. Fatabayyanu. Nu matobi'i zahiri, karena ada waw sukun didahului baris fathah. Dibacanya panjang 2 harokat kalau berhenti. Nanti kalau wasol ya, kalau lihat huruf setelahnya itu hamzah ya, walaupun tidak beralis itu hukumnya mad jaiz munfasil karena ketemu hamzah matobi'inya ya. Ini tanda wakafnya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Inna ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung. Innallah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya fathah, maka bacanya tebal. Innallah.
Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam tidak kita baca. Innallah, Allah matobi'i muqaddar karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya panjang 2 harokat. Innallaha ka matobi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka dibacanya panjang 2 harokat. Kana bima ma matobi'i zahiri karena ada alif sebelumnya fathah, maka panjang mimnya 2 harokat. Bima ta'malu lu matobi'i zahiri karena ada waw sukun sebelumnya baris dhammah, maka lam panjang 2 harokat. Bima ta'maluna bi matobi'i zahiri karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, maka ba panjang 2 harokat. Khabira, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris fathah tanwin ya, maka ra tebal. Khabira, dan ada hukum madnya jika berhenti di sini mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang diwakafkan. Cara bacanya panjang 2 harokat. Khabira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Oke, pertanyaan hari ini mudah saja ya, kita ambil yang mudah. Coba sebutkan nama hukum dari huruf jim ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.